Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Haisa Farina Salsabila dengan NPM 23130411005 kelas 1A. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas menyimak tentang 5 pembahasan video atau berita yang telah kita tonton. Yang pertama yaitu kebakaran hutan di Indonesia. Indonesia adalah suatu negara dengan iklim tropis yang terdiri dari ribuan pulau. Hutan di Indonesia sangat banyak, mulai dari ujung Aceh, yaitu Sabang hingga Merauke. Beberapa tahun terakhir, kebakaran di Indonesia kerap terjadi. Hal itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan buatan atau manusia. Mengenai faktor alam, memang tak ada yang dapat disalahkan. Namun, faktor buatan yaitu manusia itulah hal yang perlu dievaluasi. Manusia kini telah kehilangan kesadarannya hingga mereka melakukan hal-hal yang merugikan banyak pihak, di antaranya yaitu merugikan lingkungan hidup, contohnya hutan. Karena hutan adalah habitat dari ribuan spesies makhluk hidup yang saling bergantung. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor ataupun banjir. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan transportasi, tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang kedua yaitu dampak membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini masih sulit diatasi. Kita sebagai manusia adalah penghasil sampah. Namun yang jadi masalah bukanlah sampahnya, melainkan perilaku orang yang membuang sampah tersebut tidak pada tempatnya. Contohnya, kemasan makanan, puntung rokok, botol minuman, bekas, hingga sisa makanan adalah sampah-sampah yang sering kita lihat berserakan di lingkungan. Awalnya mungkin memang tampak sedikit, namun jika dibiarkan dan akhirnya menumpuk, kebiasaan ini akan membawa dampak buruk bagi lingkungan kita. Apa saja sih dampaknya? Yang pertama, dapat menimbulkan pencemaran udara. Sampah yang terus menumpuk dan berserakan dapat menimbulkan bau tidak sedap. Bau tersebut akan membuat kita merasa tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas. Yang kedua, menimbulkan penyakit. Sampah organik yang terus menumpuk akan mengalami pembusukan. Sampah-sampah yang membusuk tersebut dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai hewan dan bakteri. Hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, gatal-gatal, demam berdarah, gangguan pencernaan, dan mencemari air sampah yang dibuang di sumber air, seperti sungai, danau, atau laut. Akan mengakibatkan pencemaran air yang tercemar, berwarna, dan berbau air. Yang ketiga yaitu menyebabkan banjir. Keberadaan sampah di saluran air seperti selokan atau sungai dapat menimbulkan banjir. Sampah yang menumpuk di saluran air menyebabkan aliran air tersumbat, akibatnya air sungai meluap. Saat terjadi hujan lebat, air sungai yang meluap menimbulkan banjir di lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangannya, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lainnya. Secara singkatnya, globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan, atau globalisasi ini bisa disebut sebagai sebuah proses yang berdunia. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun, kapanpun berada. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya kemudian. Yang ketiga, yaitu berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar. Yang ketiga yaitu berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Nah, contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari ialah yang pertama, banyaknya produk asing beredar di Indonesia mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Yang kedua, banyaknya pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional.
Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, misalnya buru-buru pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Yang keempat, jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar tidak hanya Yang keempat yaitu jual beli online. Jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Yang kelima, meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Dan yang keenam, teknologi terbaru bisa diakses semua orang seperti video call, email, sosial media, bukan lagi hal asing bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat yaitu gadget sebagai teknologi modern. Di masa modern dan globalisasi seperti saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bergerak dengan begitu cepat dan pesat. Tanpa disadari, banyak aspek kehidupan yang terpengaruh atas keberadaan dari perkembangan teknologi tersebut. Salah satunya yaitu berkaitan dengan gadget yang tidak bisa untuk dilepaskan dari kehidupan manusia saat ini. Dengan begitu saja, kecanggihan teknologi gadget yang terwujud dalam bentuk seperti laptop, telepon pintar, atau smartphone, komputer, tablet, dan lain sebagainya. Produk tersebut semakin berkembang seiring dengan adanya peningkatan terhadap kebutuhan manusia dalam bidang media yang lebih praktis dan modern. Tren penggunaan gadget secara luas berkembang di tengah masyarakat, mulai dari kalangan muda hingga usia lanjut. Yang kelima yaitu beragam budaya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografis terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 600 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau, 50 terbesar. Contohnya yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terdiri dari banyak lokasi yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga luar negeri, seperti Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam, seperti komodo. Komodo yang hampir punah di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku adat, agama, dan bahasa daerah. Masing-masing setiap daerah di Indonesia punya budaya adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi mempunyai rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu-lagu daerah. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata ataupun itu, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.